Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ica Cahya Pangesti dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2H dengan NIM 205211297 IAIN Surakarta tahun 2021. Dalam tugas mata kuliah Islam Budaya Jawa kali ini, masih dengan narasumber yang sama dengan tugas sebelumnya, tradisi yang saya ambil contohnya adalah tradisi ruwatan. Alasan saya dalam memilih tradisi ruwatan menjadi contoh dari tugas yang saya pilih karena saya sebelumnya sudah pernah mendengar tradisi ruwatan ini dan saya tertarik ingin lebih mempelajarinya lagi karena menurut saya ini cukup menarik karena melibatkan wayang di situ dan sepertinya menarik untuk dibahas. Tradisi ruwatan merupakan salah satu tradisi masyarakat Jawa kuno yang masih dianggap sakral karena memiliki arti membebaskan atau melepaskan sesuatu yang buruk yang berarti dari roh jahat itu dari seseorang yang disebut sebagai Sukerto. Nah, orang yang dikategorikan sebagai Sukerto ini dipercaya dalam kepercayaan masyarakat Jawa itu menjadi mangsa dari Bathara Kala atau Bathara Kala yang merupakan anak dari Bathara Guru. Bathara Kala ini dipercaya memakan manusia-manusia yang berdosa karena diperintahkan oleh ayahnya tadi. Ada banyak jenis orang yang bisa dikategorikan untuk diruwat, yaitu ada kembang sepasang atau dua anak perempuan, sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang, dan sebagainya. Yang mempunyai arti sendang kapit pancuran itu mempunyai tiga orang anak di mana anak tengah merupakan anak perempuan dan pancuran kapit sendang merupakan tiga orang anak di mana anak laki-laki berada di nomor 2 atau anak keduanya merupakan seorang laki-laki. Pengalaman dari narasumber yang saya tanya itu merupakan beliau memiliki seorang anak yang termasuk dalam Sukerto, kategori Sukerto tadi, yaitu beliau memiliki sepasang anak perempuan yang termasuk itu kembang sepasang, sehingga beliau harus melakukan ruwatan yang bertujuan untuk memberikan selamat dan membebaskan dari hal-hal yang buruk. Buruk di sini artinya adalah roh jahat tadi dan menghilangkan atau membebaskan semua hal-hal buruk tadi. Kemudian dalam tradisi ruwatan yang masih pure itu dipimpin oleh seorang dalang, di mana dalam tradisi ruwatan ini itu dilakukan yang namanya nanggep wayang atau memintaskan, menunjukkan pertunjukan wayang ya, dalam waktu 1 malam yang juga merupakan bagian dari upacara ritual dari ruwatan. Nah, dalam pementasan wayang itu, wayang yang ditampilkan atau dipentaskan itu merupakan lakon wayang Murwakala. Upacara ruwat ini juga termasuk upacara ritual yang besar, hampir sama seperti khitanan dan pernikahan. Nah, ketika saya tanyakan kepada sang narasumber, kira-kira apa saja yang dibutuhkan dalam prosesi ritual ruwatan tersebut, beliau menjawab tidak mengetahuinya. Ternyata hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Dalam buku karya Eko Setiawan yang berjudul Tradisi Murwakala Ruwatan Anak Tunggal Dalam,
Tinjauan Sosiokultural Masyarakat Jawa, Asketik Volume 2, Nomor 2, Tahun 2018, halaman 134. Itu dijelaskan bahwa pada umumnya orang yang melakukan tradisi ruwatan ini kurang mengetahui sendiri seluk-beluk dari tradisi ruwatan itu sendiri. Sebagai orang yang awam, mereka tidak mengerti dan tidak begitu paham barang-barang atau apa saja yang diperlukan untuk melakukan tradisi ruwatan ini. Nah, berdasarkan hal itu, mereka itu hanya tergantung atau bergantung pada sang pemimpin ritual tersebut, yaitu pada dalang, tentang apa yang dibutuhkan, kapan hal tersebut diselenggarakan atau dilaksanakan. Itu ibaratnya kalau orang Jawa bilang itu manut kepada sang dalang sebagai pemimpin ritual ruwatan. Nah, itu merupakan proses ruwatan secara umum yang belum terakulturasi dengan budaya Islam. Lalu bagaimana dengan tradisi ruwatan Islam atau ruwatan agama yang sebenarnya? Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, beliau menjelaskan ketika dalam proses ruwatan yang masih pure atau tidak berakulturasi dengan budaya Islam, itu menggunakan seperti yang sudah disebutkan media wayang dan seorang dalang. Nah, ketika tradisi ruwatan ini terakulturasi dengan budaya Islam, tradisi ini dipimpin bukan lagi oleh seorang dalang, melainkan dengan seorang ustadz atau kiai. Dan prosesinya itu bukan lagi menggunakan media wayang, tetapi menggunakan Al-Quran. Di sini berarti membaca Al-Quran sebagai pengganti dari inti ritual. Mekanismenya yaitu dengan membacakan kitab Al-Quran secara khatam atau secara habis 30 juz dalam beberapa malam, tergantung orang yang melaksanakan. Jika lebih banyak orang, maka biasanya disebutkan itu kurang lebih 2-3 malam itu sudah bisa selesai. Lalu setelah acara tersebut dilakukan yang namanya sedekahan atau seperti bancaan. Kemudian puncak dari proses ruwatan yang terakulturasi dengan budaya Islam ini merupakan memandikan sang anak atau orang yang diruwat itu dengan menggunakan kembang setaman dan juga air tentu saja. Nah, bukti dari adanya akulturasi itu juga dapat dilihat dari ketika sang anak dimandikan, itu sang kiai memandikannya dengan mengucapkan takbir atau Allahu Akbar. Sekian hasil wawancara yang bisa saya jelaskan dan saya laporkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.